Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rati Widiawati, peserta Diklat SAR CPNS Pemerintah Kabupaten Pati tahun 2021. Pada siang hari ini, saya akan menjelaskan mengenai nilai-nilai aneka dalam tugas dan fungsi saya sebagai bidan. Kita sekilas review sebentar mengenai nilai-nilai dasar PNS. Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, bahwa setiap aparatur sipil negara harus memiliki kompetensi yang di dalamnya menerapkan nilai-nilai dasar aparatur sipil negara yang disebut dengan aneka. Untuk itu, sebagai aparatur sipil negara, untuk mewujudkan fungsi aparatur sipil negara yaitu sebagai pelaksana kebijakan publik, pelayan publik, perekat pemersatu bangsa, maka diperlukan aparatur sipil negara yang profesional, kompeten, berintegritas, yang berkarakter aneka. Untuk aneka sendiri itu merupakan akronim dari A untuk akuntabel, N untuk nasionalisme, E untuk etika publik, K untuk komitmen mutu, dan A untuk anti korupsi. Nah, sekilas tentang aneka itu sendiri, kaitannya dengan tugas dan fungsi bidan. Karena saya sebagai seorang bidan, ada banyak kegiatan saya yang mengandung nilai aneka. Sebagai contoh adalah untuk kegiatan satu, yaitu melakukan pendidikan kesehatan kepada ibu hamil tentang komplikasi kehamilan. Untuk kegiatan ini ada 5 tahap yang harus dilakukan. Yang pertama adalah melakukan konsultasi atau meminta persetujuan langsung atasan, dalam hal ini adalah kepala puskesmas, terkait kegiatan yang akan kita lakukan. Yang kedua, menentukan konsep pendidikan kesehatan yang akan kita lakukan. Ketiga, membuat media untuk melakukan pendidikan kesehatan. Yang keempat, melaksanakan kegiatan pendidikan kesehatan kepada ibu hamil. Yang terakhir adalah membuat berita acara untuk pelaporan kepada atasan. Yang pertama adalah melakukan konsultasi dan meminta persetujuan langsung kepada atasan, dalam hal ini adalah kepala puskesmas. Kegiatan ini mengandung nilai aneka, yaitu akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, komitmen mutu, dan anti korupsi. Diawali dengan berkonsultasi secara terbuka dan transparan, dengan musyawarah mufakat, dengan cara yang sopan dan santun serta hormat terhadap atasan, demi meningkatkan mutu pelayanan sehingga konsultasi ini dapat kita pertanggungjawabkan. Langkah yang kedua adalah menentukan konsep pendidikan kesehatan yang dilakukan kepada ibu hamil. Kegiatan ini mengandung nilai akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, komitmen mutu, dan anti korupsi, yang diawali dengan penentuan konsep Penkes yang dilakukan dengan rasa tanggung jawab, jelas, serta konsisten, dengan menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar, supaya menghasilkan suatu produk yang berdaya guna serta melalui standar penggunaan yang baik sesuai dengan kode etik. Kita dapat menggunakan kemajuan teknologi yang ada, seperti mencari informasi lewat internet, sehingga konsep ini dapat jadi tepat waktu. Langkah yang ketiga adalah membuat media, dalam hal ini bisa dalam bentuk lembar balik ataupun leaflet. Kegiatan ini mengandung nilai akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, komitmen mutu, dan anti korupsi, yang dimulai dengan pembuatan media Penkes secara tanggung jawab, menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar sehingga mudah dipahami, menghasilkan suatu produk yang berdaya guna melalui standar yang baik, dan kita dapat berinovasi dalam pembuatan media sehingga mendukung peningkatan mutu, dan kerja keras untuk membuat pendidikan kesehatan sehingga dapat jadi tepat waktu. Untuk langkah kegiatan yang keempat adalah pelaksanaan kegiatan pendidikan kesehatan atau kegiatan inti. Hal ini pun mengandung nilai akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, komitmen mutu, dan anti korupsi, yang diawali dengan pendidikan kesehatan dilakukan dengan berorientasi terhadap publik, tidak membeda-bedakan antara orang yang satu dengan orang lain. Kita lakukan secara sopan dan santun dengan menggunakan komunikasi yang efektif dan efisien, sehingga pendidikan kesehatan ini dapat kita pertanggungjawabkan kepada pimpinan.
Langkah yang terakhir adalah membuat berita acara untuk laporan kegiatan kepada atasan. Hal ini pun mengandung nilai akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, komitmen mutu, dan anti korupsi. Dimulai dari pembuatan berita acara laporan kegiatan yang jelas dan transparan, menggunakan bahasa Indonesia yang mudah dipahami, dan kita lakukan terhadap atasan secara sopan dan santun demi perbaikan secara berkelanjutan dan peningkatan mutu. Dan pelaporan ini kita lakukan secara mandiri, tidak bergantung dengan rekan kerja ataupun orang lain, sehingga bisa selesai tepat waktu. Oke, demikianlah paparan saya mengenai nilai Andika dalam tugas dan fungsi bidan. Semoga bermanfaat dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.